saya Francisca Romolia Hasibuan, mewakili kelompok 2 dari kelas 12 IPS 1 SMA Swasta Kartika 14 Kota Pematang Siantar. Saya di sini dan teman-teman saya akan memaparkan tentang materi yang akan kami bawakan dalam hari ini, yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk terdiri atas 4 bagian, yaitu peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Halo semua, baiklah kita akan masuki materi yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas adalah dua buah kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya, irisan antara kedua kejadian sama dengan 0 atau dapat ditulis dengan A irisan D sama dengan 0. Berikut adalah rumus dari peluang kejadian saling lepas, yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Dengan PA gabung B ialah peluang kejadian antara A atau B. PA adalah peluang kejadian A dan PB merupakan peluang kejadian B. Baiklah, kita akan masuki contoh soal yang pertama dari peluang kejadian saling lepas. Pada dua dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 dan 11 adalah. Maka pertama-tama kita akan mencari kedua mata dadu yang jika dijumlahkan jumlahnya adalah 10, yaitu NA dengan mata dadu yang jumlahnya 10, yaitu ada 4 dengan 6, 5 dengan 5, dan 6 dengan 4. Maka NA sama dengan 3. Sekarang kita akan mencari kedua mata dadu yang jika dijumlahkan sama dengan 11, yaitu NB sama dengan mata dadu yang jumlahnya 11, yaitu ada 5 dengan 6 dan 6 dengan 5. Maka NB sama dengan 2. Sekarang kita akan mencari NS-nya. NS-nya adalah banyaknya mata dadu, yaitu 6 dipangkatkan 2, karena di sini terdapat 2 buah dadu sama dengan 36. Maka sekarang kita akan memasuki rumus. PA gabung B sama dengan PA tambah PB sama dengan NA per NS tambah NB per NS sama dengan 3/36 ditambah 2/36 sama dengan 5/36. Maka hasil dari peluang munculnya mata dadu jumlah 10 dan 11 adalah 5/36. Baiklah, contoh soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kenalkan, saya Nurlela Gultom akan menyelesaikan soal peluang kejadian saling lepas. Nomor 2, dua dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu yang pertama 3 dan mata dadu kedua 5 adalah penyelesaian PA digabung B sama dengan PA tambah PB sama dengan NA per NS tambah NB per NS. NA sama dengan 1 karena dalam dadu angka 3 hanya 1. NB sama dengan 1 karena dalam dadu angka 5 hanya 1. NS sama dengan 6 pangkat 2 karena angka dadu hanya 1 sampai 6 sama dengan 1/36 tambah 1/36 sama dengan 2/36.
Sama kita sederhanakan menjadi 1/18. Maka jawabannya adalah 1/18. Perkenalkan, nama saya Marapul Panggabean. Saya akan mencari peluang kejadian saling lepas dari soal berikut. Dua buah dadu yang saling diantunkan akan muncul. 36 sampel keseluruhan misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 dan 4. PA gabung B sama dengan PA tambah PB sama dengan NA per NS tambah NB per NS sama dengan NA-nya sama dengan 1, NB-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. 1/36 ditambah 3/36 sama dengan 4/36. 4/36 bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan 1/9. Baiklah, kita akan masuki materi yang kedua, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan atau beririsan. Peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan sebagai berikut, yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, dengan PA gabung B ialah peluang kejadian A atau B, PA adalah peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, dan PA irisan B ialah peluang irisan kejadian A dan B. Baiklah, sekarang kita akan masuki contoh soal dari materi yang kedua, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapatkan kartu warna hitam dan kartu as adalah. Maka pertama-tama kita akan masukkannya ke rumus terlebih dahulu. PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per NS. Maka pertama-tama kita akan mencari nilai dari NA, NS, NB, dan NA irisan B terlebih dahulu. NS-nya sudah diketahui pada soal adalah 52 kartu. Maka NS-nya sama dengan 52. NA-nya ialah 26. Karena dalam sebuah kartu remi terdapat 26 kartu hitam dan 26 kartu merah. Maka NB-nya adalah banyaknya kartu as dalam sebuah kartu remi, yakni 4 kartu. Maka NB-nya sama dengan 4. NA irisan B-nya ialah 2. Karena dari NA dan NB masing-masing selalu menjadi 2 bagian. Maka NA irisan B-nya ialah 2. Maka NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per NS sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 sama dengan 28/52 disederhanakan lagi menjadi 7/13.
Maka peluang mendapatkan kartu hitam dan kartu asnya adalah 7/13. Baiklah, contoh soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya Najwa Maharani. Di sini saya akan menyelesaikan soal peluang kejadian tidak saling lepas. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Di sini kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang PA irisan B sama dengan NA per NS. NA per NS ini dari mana? NA per NS ini dari rumus PA, yaitu NA per NS ditambah NB per NS. NB per NS ini juga sama rumusnya dari peluang kejadian dikurang NA irisan B per NS. Di sini kita akan mencari nilai NN terlebih dahulu. NA adalah kejadian munculnya mata dadu genap, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya adalah 3. NB-nya adalah kejadian munculnya mata dadu prima, yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga NB-nya adalah 3. Dan NS adalah jumlah mata dadu, yaitu 6. NA irisan B-nya sama dengan 1, karena dari kejadian A dan dari kejadian B hanya ada dadu bermata 2 yang sama. Jadi NA irisan B-nya adalah 1. Kita akan memasukkan nilainya, yaitu NA-nya adalah 3 per NS-nya adalah 6 ditambah NB-nya adalah 3 per NS-nya adalah 6 dikurang NA irisan B-nya adalah 1 per NS-nya adalah 6, sehingga menghasilkan 5/6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau prima adalah 5/6. Perkenalkan, saya Putra Dinda Seli. Di sini saya akan mencari soal dari peluang kejadian tidak saling lepas. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang penampilan kartu hitam dan kartu bergambar orang. Oke, di sini kita akan memasuki rumusnya. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Oke, sini NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per NS. Oke, di sini kita akan mencari NS-nya. NS-nya yaitu berjumlah 52. 52 ini dari seperangkat kartu bridge. NA sama dengan 26. Dari 26 ini dari terambilnya kartu hitam. Dan NB
sama dengan 12. 12 ini dari kartu bergambar orang. NA irisan B sama dengan 6. Dari mana 6 ini? Kemungkinan besar dari terambilnya kartu hitam dan kartu bergambar orang. Oke, di sini kita akan memasuki penilaiannya, yaitu NA-nya 26 per NS-nya 52 ditambah NB-nya 12 per 52 dikurang NA irisan B-nya 6 per 52 sama dengan 32 per 52. Ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 8 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu hitam dan kartu bergambar orang adalah 8 per 13. Baiklah, kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Peluang kejadian saling bebas dirumuskan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA dikali PB, dengan PA irisan B ialah peluang irisan antara kejadian A dan B, PA adalah peluang kejadian A, dan PB adalah peluang kejadian B. Baiklah, sekarang kita akan masuki contoh soal dari peluang kejadian saling bebas. Pada percobaan pengentosan 2 buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Maka pertama-tama kita akan mencari NA, NB, NS, dan lalu kita masukkan ke rumus. NS-nya ialah 6. Karena banyaknya angka dalam sebuah dadu ialah 6. NA-nya ialah angka genap pada dadu pertama, yaitu 2, 4, 6. Maka NA-nya ialah 3. NB-nya ialah bilangan ganjil prima. Pada dadu, bilangan ganjil prima hanya ada 2, yaitu 3 dan 5. Maka NB-nya ialah 2. Maka langsung kita masukkan ke rumus. PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan NA per NS dikali NB per NS sama dengan 3 per 6 dikali 2 per 6 sama dengan 6 per 36. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 6. Maka peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua ialah 1 per 6. Baiklah, untuk contoh soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya dan Persinu Sajian akan mencari jawaban dari peluang kejadian saling bebas berikut ini. Sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar pada satu kali bersama. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Kita akan mencari peluang kejadian yang pertama, yaitu tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang. Saya sebut peluang A. Penyelesaian peluang A itu berarti gambar kita buat N hanya dengan 1, karena gambar pada mata uang itu berjumlah 1, dan kita cari NS-nya. NS-nya itu gambar dan angka, berarti sama dengan 2. Kemudian kita cari untuk peluang yang kedua, yaitu bilangan ganjil pada dadu. Kita cari B. Bilangan ganjil pada dadu yaitu 1, 3, 5. Kita cari NB-nya berarti 3, yaitu 1, 3, dan 5. Kita cari NS-nya, yaitu NS-nya sama dengan
6 karena bilangan dadu berjumlah 6. Kita cari peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/2 dikali 3/6. Kita kalikan 1 kali 3 2 kali 6 12. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Maka jawabannya adalah 1/4. Perkenalkan, nama saya Bang Atas Song. Saya akan mencari peluang kejadian saling bebas dari soal berikut. Dua mata dadu setimpal dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah, kita masuk penyelesaian. Pertama-tama kita cari NA, NB, dan per NS-nya terlebih dahulu. Kita misalkan NA-nya itu 2 dan NB-nya itu 4. Maka diketahui NA sama dengan 1 karena angka 2 dalam mata dadu hanya muncul sekali, dan NB-nya sama dengan 1 karena angka 4 hanya muncul sekali dalam mata dadu. NS sama dengan 6 angka 2 karena dalam soal berikut ada 2 dadu. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sekarang kita masuk ke rumus. P A irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan NA per NS kali NB per NS sama dengan 1/36 kali 1/36 sama dengan 1/1296. Maka peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu 4 adalah 1/1296. Baiklah, kita akan masuki materi yang keempat, yaitu kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian A apabila kejadian B telah terjadi sebelumnya, atau sebaliknya, peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah tersebutnya. Kejadian bersyarat dituliskan sebagai berikut. Dengan PA, peluang kejadian A setelah B sama dengan PA irisan B per PB, atau sebaliknya, peluang kejadian B setelah kejadian A sama dengan PB irisan A per PA. Keterangannya ialah peluang A setelah B sama dengan peluang kejadian A setelah B, atau sebaliknya, PA irisan B ialah peluang irisan antara kejadian A dan B. PB ialah peluang kejadian B, atau PA juga bisa digunakan dalam rumus ini, yaitu peluang kejadian A. Baiklah, kita akan masuki contoh soal dari kejadian bersyarat. Peluang Rania pergi belanja sendiri sama dengan 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri ialah 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja ialah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi terlebih dahulu. Maka PA-nya ialah 0,65. Ialah peluang Rania pergi belanja sendiri. PB atau peluang Tania pergi belanja sendiri ialah 0,80, dan PA gabung B atau peluang Rania atau Tania pergi belanja adalah 0,90. Maka PA irisan B ialah PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B
Karena PA gabung B-nya sudah diketahui, maka ini kita pindahkan ke sini menjadi PA irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA gabung B sama dengan 0,65 ditambah 0,80 dikurang 0,90, maka PA irisan B-nya ialah 0,55. Maka kita masukkan ke rumus. Peluang A setelah B sama dengan peluang A irisan B per PB sama dengan 0,55 per 0,80 sama dengan 0,69. Maka peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi lebih dahulu ialah 0,69. Perkenalkan, saya Melani Purba. Saya akan menjawab soal peluang kejadian bersyarat berikut. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus ujian bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Hitunglah peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Penyelesaiannya adalah diketahui peluang A sama dengan 0,6, peluang B setelah A sama dengan 0,8. Yang ditanya peluang A irisan B. Jawabannya adalah peluang B setelah A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. 0,8 sama dengan peluang A irisan B per 0,6 sama dengan peluang A irisan B sama dengan 0,8 dikali 0,6 sama dengan 0,48. Maka peluang kejadian bersyarat dari soal berikut adalah 0,48. Baiklah, sekian video dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.